Halo Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya Pendeta Pastor Paul. Hari ini saya akan berbagi firman dengan saudara yang terambil dari Yesaya 55 ayat yang ke-6. Judul dari firman Tuhan hari ini yang saya mau bagikan adalah Carilah Tuhan sebelum terlambat. Ya, judulnya adalah Carilah Tuhan sebelum terlambat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, situasi yang sedang dialami oleh kita dan bahkan seluruh dunia, maksud saya, begitu mencekam, begitu mengkhawatirkan. Ancaman kesehatan, ancaman ekonomi, ancaman keamanan sepertinya bertubi-tubi datang untuk membuat setiap kita merasa khawatir. Oleh sebab itu hari ini saya mau bagikan firman Yesaya 55 ayat 6 ini sebagai perenungan bagi kita, apa yang harus kita lakukan di situasi yang sedang terjadi sekarang ini. Firman Tuhan berkata demikian, Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Yesaya 55 ayat 6, perhatikan baik Bapak Ibu Saudaraku. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pesan Tuhan hari ini bagi kita adalah carilah Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Artinya apa? Berarti nanti ada masa, ada situasinya di mana orang cari Tuhan tetapi Tuhan tidak bisa ditemui. Di mana ada waktunya orang mendengar, orang berseru kepada Tuhan tetapi Tuhan gak dekat. Tuhan gak mau dengarkan doa-doa orang tersebut. Hari ini waktunya kita cari Tuhan. Gak zamannya lagi jual mahal dengan Tuhan. Udah gak laku. Jual murah aja kita sama Tuhan udah gak laku sebenarnya. Oleh sebab itu jangan lagi jual mahal dengan Tuhan. Ini waktunya kita sungguh-sungguh memberikan hidup dengan Tuhan. Benar-benar kita melakukan apa yang Tuhan mau, supaya jangan sampai terlambat. Kita lihat ayat yang ke-7. Apa kata Tuhan? Bagaimana caranya mencari Tuhan? Di ayat yang ke-7 dijelaskan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia, artinya Tuhan akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberikan pengampunan dengan limpahnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, bagaimana caranya untuk mencari Tuhan? Mungkin itu menjadi pertanyaan kita. Di ayat yang ke-7 dijelaskan, orang-orang yang mau mencari Tuhan caranya gampang. Dia berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Dia meninggalkan segala dosa. Dia datang kepada Tuhan, dan Tuhan berkata, aku akan mengampuninya. Tuhan mengasihi orang-orang yang berbalik dari dosanya. Tuhan tidak menolak kita sejahat apapun kita berdosa, sejahat apapun hidup kita. Yang penting kita datang kepada Tuhan dan mau bertobat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, situasi akhir zaman yang sekarang ini, kita bisa melihat bagaimana firman semakin digenapi. Tidak ada lagi waktu saudara untuk bermain-main. Tidak ada lagi waktu untuk jual mahal dengan Tuhan. Tidak ada lagi waktu untuk menunda-nunda. Nah, sekarang kita coba lihat, kapankah waktu Tuhan bisa berkenan ditemui? Kapankah waktu Tuhan bisa berkenan untuk mendengarkan suara kita, atau Tuhan mendengar seruan kita? Kita coba lihat 2 Korintus 6 ayat 1 sampai yang kedua. Teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin banyak orang berkata, ya Tuhan itu kan baik, Dia kan sudah mati menebus kita, Tuhan kan pasti mengampuni. Tapi di sini Tuhan mengingatkan kita, jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah diberikan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini pesan Tuhan, ini peringatan Tuhan bagi kita. Jangan membuat sia-sia pesan Tuhan atau kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan yang Tuhan telah berikan bagi setiap kita. Tanggapi dengan sungguh-sungguh, responi dengan baik. Ini waktu perkenanan Tuhan. Tuhan berkata, sekarang ketika aku berkenan mendengarkan suaramu, ketika aku berkenan untuk menyelamatkan engkau. Kapan waktu perkenanan itu? Tuhan berkata, sekarang, waktu ini, hari ini.
Jangan tunda lagi. Sekarang berbalik kepada Tuhan. Berikan waktumu untuk berdoa. Berikan waktumu untuk membaca firman. Berikan waktumu untuk mendoakan orang lain. Dan berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Dan datang kepada Kristus sebelum terlambat. Saudara, kalau sudah terlambat, sia-sia penyesalan kita. Nah, sekarang kita lihat. Kalau di situasi yang seperti ini, situasi sudah begitu mencekam, firman Tuhan sudah disampaikan supaya kita bertobat dan berbalik kepada Kristus. Lalu kita nggak mau dengarkan. Kira-kira apa yang terjadi bagi orang-orang yang tidak mau berbalik kepada Tuhan? Apa yang terjadi bagi orang-orang yang tidak mau mencari Tuhan? Apa yang terjadi bagi orang-orang yang tidak mau meninggalkan jalannya yang jahat? Amsal 1 ayat yang ke-24 sampai 30 saya akan bacakan bagi setiap kita. Tuhan berkata demikian. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan menertawakan celah kamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Ayat 28 Tuhan berkata begini, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, kata Tuhan, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Kenapa Tuhan tidak mau mendengarkan seruan mereka? Mengapa Tuhan tidak mau bertemu dengan mereka yang sudah mencari Tuhan? Tuhan kasih tahu alasannya di ayat yang ke-29. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Dan 31 Tuhan berkata, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang masih zaman kasih karunia, masih ada kesempatan untuk bertobat. Hamba-hamba Tuhan sudah menyuarakan, mari bertobat, berbalik kepada Kristus. Tinggalkan hidupmu yang jahat, berhenti merokok, berhenti minum mabuk, berhenti berzina, berhenti berjudi, berhenti sakit hati. Ampuni saudaramu, ampuni orang yang melukai hatimu. Tapi banyak orang gak mau dengar. Bahkan berapa banyak orang tersinggung ketika ditegur oleh firman Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan tegas. Tidak ada tedeng aling-aling. Tuhan berkata, kalau kamu sekarang dikasih tahu kagak mau berubah, maka waktu kamu nanti mengalami kecelakaan, mengalami masalah persoalan hidup, lalu kamu berseru sama Tuhan, Tuhan bilang, aku gak mau dengar. Bahkan di sini dikatakan di ayat yang ke-25 dan 26 dikatakan Tuhan akan berolok-olok. Tuhan ketawa. Saudara, ketika orang yang sudah dikasih tahu firman untuk bertobat, lalu dia gak mau bertobat, waktu dia punya masalah persoalan, ketika masa kasih karunia sudah berakhir, Tuhan ketawain. Tuhan bilang gini, hahaha, kasihan deh lo, hahaha, tuh kan sakit toh. Ketika sekarang kita diberikan kesempatan untuk bertobat, jangan sia-siakan. Jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah. Bapak ibu yang dikasihi Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, saya harus khotbah terus terang. Saya tidak mau bicara hal-hal yang mengenakan telinga, tetapi ujungnya menuju maut. Lebih baik saya menegur dan menyampaikan firman Tuhan dengan tegas. Yang penting kita bertobat. Firman Tuhan ini bukan hanya buat saudara, buat saya juga. Saya juga harus sungguh-sungguh mencari Tuhan sebelum terlambat. Bapak ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayo datang kepada Tuhan. Kita lihat siapakah orang-orang yang ketika mencari Tuhan nanti Tuhan gak mau dengar. Bahkan ketika dia celaka, Tuhan ketawa dan Tuhan berolok-olok tentang kecelakaan dia. Itulah orang-orang satu. Di sini saya tulis adalah orang-orang yang tidak mau mendengarkan suara panggilan Tuhan. Suara panggilan Tuhan itu kita dengar lewat apa? Lewat firman. Lewat siapa? Lewat hamba-hamba Tuhan. Lewat apa? Lewat pesan-pesan lagu pujian. Lewat keluarga teman yang sudah mengingatkan kita supaya datang kepada Tuhan. Yang kedua, orang yang akan ditolak Tuhan adalah orang yang mengabaikan nasihat Tuhan. Ya, nasihat Tuhan itu bisa disampaikan lewat firman Tuhan. Terus yang ketiga, siapakah itu? Orang yang akan ditolak Tuhan adalah orang yang menolak teguran. Makanya hati-hati. Orang kalau ditegur kagak mau terima, hati-hati nih. Tuhan gak suka dengan orang seperti ini.
Makanya kalau kita ditegur, rendah hatilah dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau masih tegur aku. Ya, kadang-kadang Tuhan tegur kita lewat masalah, lewat perkataan orang, lewat pendeta, lewat khotbah. Dan kita nggak boleh sakit hati. Kita harus terima. Kita harus mengucap syukur. Tuhan masih tegur kita. Nah, yang keempat, siapakah orang-orang yang akan ditolak Tuhan? Dan ketika dia berseru, Tuhan gak mau dengar, adalah orang-orang yang benci kepada pengetahuan. Artinya orang bodoh. Artinya orang yang gak mau belajar. Gak mau belajar firman, gak mau dengarin, merasa sok pintar. Orang-orang seperti ini. Jangan kecewa dan jangan salahkan Tuhan ketika Tuhan menolak engkau. Yang kelima, orang-orang yang tidak didengar Tuhan ketika dia datang kepada Tuhan adalah orang-orang yang tidak memilih takut akan Tuhan. Jadi sekarang banyak orang berdoa meminta pertolongan Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu, kalau orang yang berdoa meminta pertolongan Tuhan, tidak orang yang takut akan Tuhan, tidak orang yang berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, Tuhan gak dengar. Tuhan gak dengar. Tuhan tunggu waktu kita datang berubah kepada Tuhan. Maka Tuhan itu melihat hati, bukan hanya mulut. Doa bisa bagus tapi hati belum tentu. Doa bisa benar tapi diri kita belum tentu benar. Maka kita harus mau dibenarkan. Maka kita harus mau datang sama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak banyak waktu lagi. Kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah siap? Andai kata dia datang sekarang. Siapkan dirimu Bapak Ibu Saudaraku. Ayo datang kepada Kristus. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau kita mencari Tuhan sekarang, kalau kita datang kepada Kristus sekarang, Tuhan berkata, hari inilah hari penyelamatan itu. Hari ini adalah hari perkenanan Tuhan itu. Dia akan dengarkan seruan kita. Dia akan datang untuk menolong kita. Yang penting, kita juga berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu terberkati. Bangkitlah, masih ada kesempatan, ada kasih karunia bagi setiap kita. Dosa kita pasti diampuni, asalkan kita sungguh-sungguh mau bertobat. Mari kita berdoa. Bapakku yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu ya dan amin. Engkau yang menolong setiap umat-Mu yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini. Jamah berkati mereka. Yang terikat terlepas, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus pengharapan Tuhan berikan pengharapan yang baru dan kekuatan yang baru. Demi nama Yesus Kristus. Dan Tuhan tolong kami agar kami mau berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Dan kami sungguh-sungguh bertobat, meninggalkan rancangan-rancangan kami yang lama. Dan kami mau masuk dalam rancangan Tuhan yang baru, rancangan di dalam kebenaran. Tuhan Yesus jamah ubah kami. Kami mau berjanji untuk setia mencari Tuhan dan berbalik kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Inilah doa kami. Tuhan jamah dan ubahkan kami. Di dalam nama Yesus kami percaya ada pertolongan Tuhan, ada mujizat Tuhan bagi setiap orang yang mencari Tuhan dan yang berbalik dari hidupnya yang jahat. Di dalam nama Yesus kami bersyukur kepada-Mu. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati keluarga kami, berkati pemerintahan ini. Luputkan bangsa kami dari murka-Mu. Tolong sadarkan kami semua, bangsa Indonesia ini, supaya kami sungguh-sungguh bertobat dan memuji menyembah-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan akal budi kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya Pendeta Besron Paung pamit undur diri dari hadapan saudara. Sampai di sini firman Tuhan. Sampai ketemu dalam renungan berikutnya. Dan saya mohon Bapak Ibu yang menonton video ini, tolong subscribe, like, dan share akun YouTube ini supaya ini dapat menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, subscribe itu gratis. Tapi kalau saudara subscribe akun YouTube ini, saudara sudah mendukung dan memberkati pelayanan ini. Tuhan memberkati saudara. Sampai ketemu dalam renungan berikutnya. God bless you dan Tuhan